podcast kami. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dirgantoro, NIM 075. Saya Ilham Maulana Yasin, NIM 034. Dan kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu yang sangat krusial di era digital, yaitu perdebatan antara validasi data dan kecepatan dalam memperoleh data. Jika kita melihat realitas hari ini, hampir semua keputusan penting baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan bergantung pada data. Data tidak lagi sekedar angka di layar, tetapi menjadi dasar kebijakan, strategi bisnis, dan bahkan keputusan hidup dan mati. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan kita bahas bukanlah pertanyaan sederhana, apakah lebih baik memilih data yang cepat atau data yang benar. Jadi tema kita hari ini, validasi data lebih penting dibandingkan kecepatan dalam memperoleh data. Mengajak kita untuk berpikir kritis, apakah kecepatan bisa mengorbankan kebenaran atau justru validasi yang terlalu lama akan menghambat tindakan yang diperlukan. Saya sepakat bahwa data adalah fondasi di dunia modern. Tetapi saya ingin mengajak pendengar untuk melihat sisi lain dari perdebatan ini. Dalam banyak situasi nyata, kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu data yang sempurna. Dunia bergerak sangat cepat. Pasar berubah setiap detik. Bencana bisa terjadi tiba-tiba dan teknologi terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita harus berhenti bergerak hanya karena data belum sepenuhnya tervalidasi? Diskusi kita hari ini bukan sekedar mencari siapa yang benar, tetapi memahami bahwa validasi dan kecepatan memiliki peran masing-masing. Kita akan mengupas teori, konteks, dan contoh nyata agar pendengar bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Di sini saya mengambil posisi bahwa validasi data lebih penting daripada kecepatan dalam memperoleh data. Bagi saya, argumen ini berangkat dari prinsip dasar bahwa kualitas lebih utama daripada kuantitas dan kebenaran lebih utama daripada kecepatan. Dalam literatur Data Quality Management dari Wang and Strong 1996 menegaskan bahwa data hanya bernilai jika memenuhi standar akurasi, konsistensi, dan reliabilitas. Data yang cepat tetapi tidak divalidasi berisiko mengandung bias, kesalahan, atau bahkan manipulasi. Jika data dasar kita salah, maka seluruh analisis dan keputusan yang dihasilkan juga akan salah, secepat apapun prosesnya. Misalnya, dalam dunia kesehatan, bayangkan jika rumah sakit menggunakan data pasien yang belum diverifikasi dengan baik untuk menentukan diagnosis atau kebijakan perawatan. Kesalahan kecil dalam data bisa berujung pada kesalahan medis yang fatal. Dalam konteks ini, kecepatan data tidak mengalahkan validitas. Selain itu, dalam penelitian ilmiah, validasi data adalah pilar utama. Prinsip replicability dan reproducibility dalam sains menuntut bahwa data harus dapat diuji ulang dan diverifikasi oleh pihak lain. Data yang dikumpulkan secara terburu-buru tanpa proses validasi yang ketat bisa menghasilkan temuan yang menyesatkan dan merusak kredibilitas ilmu pengetahuan. Jadi bagi saya, validasi bukan hanya sekedar langkah tambahan, melainkan inti dari integrasi data itu sendiri. Ya, saya tidak menolak pentingnya validasi data, tetapi saya berpendapat bahwa kecepatan dalam memperoleh data seringkali lebih krusial, terutama dalam situasi yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Dalam konsep real-time data analitik yang dibahas oleh Chen, Chiang, dan Story, organisasi modern semakin bergantung pada data yang diperoleh secara instan untuk mengambil keputusan strategis. Dalam dunia digital, keterlambatan data bisa berarti kehilangan peluang, kerugian finansial, atau bahkan kegagalan total. Ambil contoh penanganan bencana alam. Ya, ketika terjadi gempa atau banjir, pemerintah dan tim penyelamat membutuhkan data secepat mungkin. Lokasi korban, tingkat kerusakan, dan kebutuhan logistiknya. Jika mereka menunggu proses validasi yang panjang dan sempurna, banyak nyawa bisa terlambat tertolong.
Dalam situasi seperti ini, data yang cukup baik dan cepat lebih bernilai daripada data yang sangat valid tetapi terlambat. Di dunia bisnis, perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan TikTok beroperasi dengan data streaming real time. Mereka membuat keputusan dalam hitungan detik berdasarkan data yang mengalir. Jika mereka terlalu terlambat karena fokus berlebihan pada validasi, mereka akan kalah bersaing. Oleh karena itu, saya melihat kecepatan bukan sebagai ancaman terhadap validasi, tetapi sebagai kebutuhan dalam dunia yang semakin dinamis. Saya memahami argumen dari Mas Ilham tentang pentingnya kecepatan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan risiko besar dari data yang tidak tervalidasi. Dalam ilmu data ada istilah klasik yaitu garbage in, garbage out, yang artinya jika input data kita buruk, maka output analisis kita juga akan buruk, secepat apapun prosesnya. Selama pandemi COVID-19, misalnya banyak negara mengambil kebijakan berdasarkan data yang belum sepenuhnya diverifikasi, yang mana akibatnya kebijakan sering berubah-ubah, menimbulkan kebingungan publik dan dalam beberapa kasus memperburuk krisis. Ini menunjukkan bahwa kecepatan tanpa validasi bisa berbahaya. Saya setuju bahwa data yang salah bisa berbahaya, tetapi dalam situasi krisis, menunggu validasi sempurna juga bisa berakibat fatal. Karena itu, saya lebih mendukung pendekatan pragmatis atau validate enough, pas enough cukup valid, atau cukup cepat lah. Selain itu, teknologi saat ini memungkinkan validasi otomatis melalui AI dan machine learning. Artinya kita tidak selalu harus memiliki antara validasi atau kecepatan. Kita bisa mengintegrasikan keduanya melalui sistem yang cerdas. Dalam konteks kebijakan publik, validasi data menjadi semakin penting karena dampaknya menyentuh kehidupan jutaan orang. Jika data yang digunakan pemerintah tidak valid, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak adil atau bahkan diskriminatif. Cathy O'Neil dalam bukunya yaitu Weapons of Mass Destruction tahun 2016 menunjukkan bagaimana algoritma berbasis data yang tidak diuji dengan baik dapat memperparah ketidaksetaraan sosial, misalnya dalam sistem kredit, rekrutmen kerja, atau penilaian risiko kriminal. Saya setuju bahwa risiko bias itu nyata, tetapi solusi bukan memperlambat pengumpulan data, melainkan memperbaiki tata kelola data dan audit algoritma. Banyak institusi kini menerapkan iterative validation, di mana data dikumpulkan cepat, lalu terus diperbaiki dan divalidasi seiring berjalannya waktu. Dengan pendekatan ini, kita tetap bisa bergerak cepat, tanpa sepenuhnya mengorbankan kualitas. Dalam dunia startup dan vintage, kecepatan adalah faktor penentu keberhasilan. Jika terlalu lama memvalidasi data, peluang pasar bisa hilang. Kompetitor yang lebih cepat akan mengambil alih. Contohnya aplikasi ride hailing seperti Gojek atau Grab harus memproses data secara real time untuk menentukan harga dinamis, rute, dan alokasi driver. Jika mereka menunggu validasi manual, sistem tidak akan berfungsi. Saya tidak menyangkal pentingnya kecepatan, tetapi bahkan perusahaan teknologi besar tetap memiliki tim dan governance dan data quality. Ini menunjukkan bahwa validasi tetap menjadi fondasi meskipun mereka bergerak cepat. Kecepatan tanpa standar kualitas data bisa menyebabkan kesalahan sistem, prediksi yang keliru, dan kerugian finansial yang besar. Pada kasus Boeing 737 MAX adalah contoh nyata bagaimana keputusan berbasis data yang kurang divalidasi dengan baik bisa berujung pada tragedi. Dalam kasus ini, sistem keselamatan pesawat tidak diuji dan divalidasi secara memadai sebelum digunakan secara luas. Akibatnya, terjadi kecelakaan fatal yang merenggut ratusan nyawa. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks keselamatan, validasi harus selalu diutamakan dibandingkan kecepatan produksi atau peluncuran produk. Sebaliknya, dalam penanganan gempa, banjir, atau kebakaran hutan, data real time itu sangat krusial.
tim penyelamat seringkali harus bertindak berdasarkan data awal yang belum sempurna. Dalam situasi seperti ini, kecepatan bisa menyelamatkan nyawa. Nah, jadi setelah diskusi panjang ini, saya tetap berpendapat bahwa validasi data harus menjadi prioritas utama, terutama dalam bidang yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan sosial. Saya menyimpulkan bahwa kecepatan memperoleh data tidak bisa diabaikan, terutama dalam dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Yang ideal bukan memilih salah satu, tetapi menemukan keseimbangan antara validasi dan kecepatan sesuai konteks. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kami. Semoga percakapan ini membuka wawasan tentang bagaimana kita seharusnya memandang data di era digital. Terima kasih juga, semoga diskusi ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam memahami dinamika antara validasi dan kecepatan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.